Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indrayadu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar bareng tentang pendidikan Pancasila kelas 8 SMP MTS sederajat. Ini adalah materi kurikulum merdeka, ya. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun yang dapat kita pelajari bersama dalam kesempatan kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Kira-kira nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda itu ada nilai apa saja? Mari simak penjelasannya. Nah, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ada hal-hal tertentu yang disebut atau memuat nilai luhur. Nah, nilai-nilai luhur mampu membentuk pribadi manusia sehingga perbuatannya dapat mencerminkan hal-hal yang berbudi luhur. Nilai-nilai luhur dapat ditemukan dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mencerminkan tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai luhur yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terbentuk bukan karena adanya sebuah paksaan, melainkan karena ada kesadaran bahwa dengan adanya persatuan dan kesatuan adalah kunci utama untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Nah, pernyataan tentang kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa dalam Sumpah Pemuda menggambarkan adanya komitmen persatuan dan kesatuan dalam diri para pemuda Indonesia. Nilai persatuan dan kesatuan dibutuhkan kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi nilai persatuan dan kesatuan pun bukan hanya kita dapat pelajari dari nilai-nilai Sumpah Pemuda pada zaman dulu, tapi mulai kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di berbagai bidang, ya, baik itu saat mengerjakan atau bekerja sama dengan rekan-rekan kalian pada saat ada tugas ataupun ada sebuah event organisasi gitu ya, kegiatan dan lain sebagainya. Jadi nilai persatuan dan kesatuan ini mari kita sama-sama aplikasikan atau terapkan dalam berbagai bidang di kehidupan kita, itu ya, seperti itu. Adapun nilai yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran atau dapat kita ambil aplikasikan dalam sehari-hari yaitu nilai nasionalisme. Nah, melalui Sumpah Pemuda, para pemuda memperlihatkan sikap kebangsaan atau nasionalisme yang berada di atas kepentingan lain. Nah, nasionalisme tersebut tumbuh karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Nah, jadi sekali lagi nasionalisme ini tumbuh dengan perasaan senasib dan juga perasaan sepenanggungan, sehingga timbul sikap untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, secara umum, nasionalisme dapat dimengerti sebagai satu bentuk perilaku yang menunjukkan sikap cinta tanah air dan bersedia untuk membela kepentingan bangsa. Adapun yang berikutnya, sikap rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban ini tertampak dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Demi cita-cita persatuan bangsa terwujud, para pemuda dari berbagai organisasi rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan pikirannya agar Kongres dapat terselenggara dengan baik. Seseorang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya karena memiliki kecintaan akan tanah air tadi. Ya, kecintaan akan tanah air ini atau bisa dikatakan sebagai rasa nasionalisme dan bangsanya. Cinta tanah air merupakan sikap dalam memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara. Nah, sementara penerapan atau aplikasi ketika
sikap rela berkorban ini kalau di sekolah seperti apa contohnya itu ya. Nah, kalau di sekolah sikap rela berkorban ini salah satu contohnya ketika kalian aktif berorganisasi ya, aktif berorganisasi ataupun ketika bekerja sama gitu ya, bekerja sama mengerjakan proyek gitu ya atau mengerjakan tugas, maka kita harus rela mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran gitu ya, agar sekolah kita itu semakin maju atau agar sekolah kita itu semakin berkembang seperti itu. Yang berikutnya adalah ada sikap atau nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat itu adalah nilai gotong royong. Nah, nilai gotong royong. Melalui Kongres Pemuda kedua, tanpa memandang perbedaan, para pemuda bergotong royong dan bekerja keras untuk menyelenggarakan kongres tersebut. Nah, dalam pandangan Soekarno, gotong royong merupakan salah satu praksis hidup tradisional masyarakat Indonesia yang berkembang dalam tatanan kultural selama berabad-abad. Semangat kebersamaan, semangat keikhlasan, semangat kerelaan, semangat kepercayaan, dan toleransi menjadi landasan gotong royong. Nah, jadi nilai gotong royong ini gitu ya, nilai gotong royong ini tadi bukan hanya diterapkan di masyarakat yang masih tradisional, melainkan hidup tradisional, melainkan mau itu tradisional atau mau itu sudah modern gitu ya masyarakatnya, maka sikap gotong royong ini wajib diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, karena manfaat dari gotong royong ini banyak sekali manfaatnya gitu ya. Coba bayangkan kalau misalkan kita bekerjanya itu hanya sendirian, maka yang akan kita dapatkan adalah lelah, capek, terus juga untuk selesainya pun lama. Akan tetapi ketika kita mengerjakan secara bersama-sama, maka kita akan merasakan tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek karena kita mengerjakannya itu adalah secara bersama-sama seperti itu. Nah, nilai yang terakhir yaitu menerima dan menghargai perbedaan. Kongres Pemuda kedua diikuti oleh para pemuda dari berbagai organisasi yang berbeda. Meskipun berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda, para pemuda dapat saling menerima dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Nah, menerima dan menghargai perbedaan merupakan bentuk toleransi ya, bentuk toleransi. Nah, sikap toleransi ini mengakui adanya pluralitas dan kebinekaan antara sesama masyarakat, warga masyarakat. Nah, plural ini bisa dikatakan sebagai beragam atau beraneka ragam. Nah, di mana keberagaman ini adanya apa? Adanya perbedaan dari segala bidang, termasuk dari sara ya. Sara. Apa sara itu? Yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya, pada pembahasan berikutnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.